بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan tauhid sebagai landasan, sebagai awal yang pertama sekali diserukan, ditugaskan, diperintahkan kepada nabi dan rasul yang diutus. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dalam surah Al-Anbiya. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu. Yang dimaksud di sini adalah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang rasul pun, jadi tidak ada seorang rasul pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus melainkan illa nuhi ilaih, kami wahyukan kepadanya, annahu, bahwasanya, la ilaha illa ana, Allah menegaskan tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Fa'budun, maka tauhidkanlah aku. Ibadah yang benar itu ketika Allah satu-satunya zat yang diibadahi, tidak ada sekutu baginya dalam peribadatan. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia kembali kepada tauhid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan, mengikrarkan la ilaha illallah. Ini yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendakwahkan tauhid. Alhamdulillah, kajian kita malam ini meneruskan bagian yang kedua dari pertemuan sebelumnya tentang keutamaan merealisasikan tauhid. Hanya saja pertemuan kali ini kita buat judul lebih spesifik, yaitu merealisasikan tauhid dengan tawakal. Tahqiqut tauhid bit tawakkul, begitu versi bahasa Arabnya. Jadi pada pertemuan yang lalu, setelah kita mengetahui bahwasanya merealisasikan tauhid, mengejawantahkan tauhid itu dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi dari tauhid la ilaha illallah itu luar biasa keutamaannya. Maka bagaimana bentuk realisasi tauhid itu sendiri? Salah satu bentuk utama dan yang mendasar dari seseorang dikatakan merealisasikan tauhid adalah ketika dia bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya.
dalam setiap perkara yang dia jalankan, baik dunia maupun untuk kepentingan akhiratnya. Jadi harus tawakal kepada Allah. Itu baru orang dikatakan merealisasikan tauhid. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis kitab panduan kita, Al-Jami' fi Fadailil A'mal, kitab yang mengumpulkan tentang keutamaan-keutamaan amalan di dalam agama Islam berdasarkan perspektif Quran dan hadis. Terakhir, kalau Bapak Ibu masih ingat, kita menyampaikan tentang al-urwatul wuthqa, tentang tali yang kuat. Di antara bentuk merealisasikan tauhid adalah berpegang teguh dengan agama Islam ini sekuat-kuatnya. Di pertemuan yang lalu kita mengisahkan atau menyampaikan kisah Abdullah bin Salam, mantan Yahudi yang masuk Islam. Dan dia di kalangan Yahudi adalah tokoh ulamanya, cendekiawannya. Harapannya ketika tokoh alim ulamanya dari sebuah kaum itu mengumumkan keislamannya, berserah diri kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, seharusnya diikuti oleh anggota masyarakatnya, kaumnya. Tetapi dasar orang Yahudi itu keras kepala, walaupun sudah nyata kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka juga tidak mau beriman karena gengsi. Sudah tahu tanda-tanda kenabian bahwasanya Muhammad ibn Abdullah yang dari Mekah itu adalah nabi yang terakhir yang dikabarkan oleh Nabi Musa dan juga dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya beliau membawakan ayat yang berkenaan dengan tawakal. Makanya pas tepat jika pertemuan ini kita beri judul dengan merealisasikan tauhid dengan tawakal. Artinya realisasi tauhid itu bukan hanya dengan tawakal, tapi satu hal yang mendasar, yang paling utama dan paling jelas ketika orang mau dikatakan, oh dia telah merealisasikan tauhid, yaitu harus ada pada orang tersebut sikap dan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam." Dalam surat Ar-Ra'd ayat 30, Allah berfirman yang artinya, demikianlah kami mengutusmu kepada sebuah kaum, kepada sebuah umat. Waktu itu kali pertama Rasulullah SAW diutus adalah untuk menyerukan tauhid ini kepada kaumnya, Quraisy. Kemudian naik ke orang Arab, kemudian ke orang Ajam, dan ke seluruh manusia, kemudian ke seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Secara bertahap. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umam. Demikianlah kami telah mengutusmu wahai Muhammad kepada sebuah umat di mana telah berlalu sebelumnya umat-umat yang lain, umat-umat yang banyak. Berarti sebenarnya kaum yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah,
Karena Nabi SAW disebut dengan Nabi akhir zaman, maka umat yang dihadapi oleh beliau ketika itu juga umat akhir zaman. Karena sudah sangat dekat sekali antara qiyamus sa'ah, tegaknya kiamat, dengan diutusnya Nabi SAW sebagai utusan yang terakhir. Maka kita tidak perlu heboh sebenarnya ketika ada orang mengatakan, wah ini sudah akhir zaman. Dari dulu semenjak Nabi SAW diutus itu sudah bagian dari akhir zaman itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah umat yang terakhir. Ini adalah umat yang terakhir. Sejak Nabi mendakwahkan agama yang hak ini, Islam yang dilandasi dengan tauhid, jadi sudah lewat, sudah berlalu umat-umat sebelum kalian, wahai kaum yang kepadanya Nabi Muhammad SAW diutus. Kalian dengar ceritanya umat-umat terdahulu bagaimana dengan nabinya. Ada yang ditenggelamkan, ada yang dibenamkan, ada yang ditiup dengan angin puting beliung yang dahsyat, ada yang dibinasakan dengan suara halilintar yang sangat keras, dan berbagai macam azab atau balasan yang disegerakan oleh Allah di dunia sebelum nanti lebih berat dan lebih pedih lagi di akhirat bagi orang-orang yang mendustakan Rasul. Apakah kalian mau mengulang tragedi yang sebelumnya telah kalian dengar beritanya? Maka kalau kalian ingin selamat, berimanlah. Penuhi seruan dari sang Nabi tersebut. Dia hanya meminta kepada kalian, la ilaha illallah, untuk mengikrarkan bahwasanya tidak ada yang patut dan layak serta berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Itu hak Allah satu-satunya, jangan diduakan. Hanya itu permintaan Nabi. Karena kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah permintaan-permintaan yang lain adalah konsekuensi. Maka ketika sholat, yang kita harapkan pahala dari Allah. Ketika ngaji, kajian, pengajian, majelis ta'lim, ibadah, harus tauhid, harus murni karena Allah, lillah, fillah, wabillah. Dan itu berat. Ketika saatnya puasa nanti, puasa wajib atau puasa yang sunnah, di bulan Muharram ini masih tersisa waktu-waktu yang sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Dan saya yakin jamaah Masjid As-Salam ini mudah-mudahan minimal ada hari di mana bulan Muharram ini dijadikan sebagai hari untuk berpuasa. Hari apa itu? Asyura ya. Mudah-mudahan semuanya pada puasa Asyura. Kalaupun tidak bisa, maka hari sebelumnya tanggal 9 ya, dalam rangka untuk menyelisihi umat sebelum kita yang juga sama-sama berpuasa Asyura. Atau Senin Kamis. Pokoknya jadikanlah puasa sebagai amalan andalan kita umat Islam di bulan Muharram. Untuk apa engkau diutus wahai Rasulullah, Rasul yang terakhir Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam?
litatluwa 'alaihimul ladzi auhayna ilaik wa hum yakfuruna birrahman, supaya engkau membacakan apa yang kami wahyukan kepadamu, walaupun padahal keadaan mereka ketika itu mengingkari Ar-Rahman, mengingkari Ar-Rahman, yaitu mereka tidak mengenal Ar-Rahman. Siapa itu Ar-Rahman? Mereka hanya tahu Allah. Suatu ketika di Sulh Hudaybiyah, perundingan Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 6 Hijriyah, Rasulullah SAW mengadakan perundingan dengan perwakilan orang-orang kafir Quraisy. Terjadi di Hudaybiyah, jadi sebelum masuk ke Mekah. Singkat cerita, Rasulullah SAW menyuruh pada waktu itu penulisnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, untuk menuliskan hadza ma qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, uktub bismillahirrahmanirrahim, untuk memulai risalah atau tulisan. Rasulullah biasa menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu saja diprotes. Pada waktu itu perwakilan dari kaum kafir Quraisy diwakili oleh Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini orang kafir nih. Dulu ceritanya dia masih kafir, musyrik. Ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melihat yang datang adalah Suhail bin Amr dan beliau kenal namanya Suhail bin Amr, maka Rasulullah SAW pun optimis, mengedepankan positive thinking, berpikir positif. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, Ja'a Suhail bin Amr, sahula amrukum. Jadi dari nama beliau berdoa kepada Allah, bertafaul. Karena namanya Suhail itu berasal dari kata sahal. Sahal itu artinya mudah. Maka Rasulullah menyempatkan untuk berdoa kepada Allah, memberi semangat kepada para sahabatnya. Sahula amrukum. Karena yang datang Suhail yang datang. Suhail dari nama, padahal dia masih kafir, masih musyrik. Tapi karena namanya mengandung makna yang baik, enggak ada salahnya dijadikan sebagai momen untuk mengingatkan jamaah kita, mengingatkan masyarakat kita agar berdoa kepada Allah supaya dimudahkan urusan kita. Walaupun pada saat itu akhir dari perundingan, kaum muslimin enggak jadi masuk tahun itu untuk ke Mekah untuk melaksanakan umrah, dilarang. Kalau kita mau damai, tahun depan kalian balik lagi. Padahal sudah sedikit lagi. Hudaybiyah dengan Mekah itu sudah enggak jauh lagi. Hudaybiyah itu antara Jeddah dengan Mekah, kurang setengah jam perjalanan bis, kurang dari setengah jam sudah sampai ke Mekah. Tapi disuruh pulang gara-gara perundingan, dan Rasulullah SAW mengalah untuk menang. Jadi intinya kita kembali, bismillahirrahmanirrahim itu diprotes. Mana arif? Manir Rahman? Kami enggak tahu, enggak paham. Siapa Ar-Rahman? Tulis yang sudah kita kenal. Bismikallahumma. Bukan doa tidur ya. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tinggal disempurnakan sedikit jadi doa tidur. Enggak. Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Itu dikenal oleh orang Quraisy, orang musyrik dulu. Tulis bismikallahumma. Makanya kita sering mengatakan kaumnya Nabi kita Muhammad SAW,
Quraisy dulu itu bukan orang atau bukan golongan, bukan kaum yang tidak mengenal Allah. Mereka tahu kakek Nabi Abdul Muttalib yang menguasai dan jadi penguasa tuan rumah untuk Ka'bah, yang mengurusi, istilah kita sekarang ketua takmirnya lah Masjidil Haram ketika itu. Saat diserang Abraha, dia tidak memikirkan, mengkhawatirkan Ka'bah, tapi yang dia khawatirkan onta-ontanya. Karena dia yakin pemilik rumah ini akan menjaganya. Karena dia tahu kaum Quraisy pada waktu itu dibandingkan dengan kekuatan militer Abraha itu nggak bisa dibandingkan, pasti kalah. Tapi mereka paham ada Allah yang akan melindungi rumahnya sendiri. Itu kakeknya Nabi Abdul Muttalib. Suhail bin Amr juga sudah paham Allah. Maka ketika Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, tulis di atas sebagai permulaan dari perjanjian atau perundingan, mereka nggak sepakat. Tulis yang sudah kita kenal saja, yang sudah umum. Ini enggak umum ini. Ar-Rahman, siapa Ar-Rahman? Bismikallahumma. Rasul mengalah. Bismikallahumma. Kemudian tadi ini yang diputuskan oleh Muhammad Rasulullah. Hadza ma qadha Muhammadun Rasulullah. Ketika Rasulullah mau ditulis atau sudah ditulis, diprotes sama Suhail bin Amr. Kalau engkau Rasulullah, kenapa kami perangi Anda? Kita berperang karena kami enggak percaya kalau kau Rasulullah, kan begitu. Tulis Muhammad bin Abdullah. Hapus kata-kata Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi inni Rasulullah walau kadzdzabtumuni." Demi Allah, aku adalah utusan Allah walaupun kalian mendustakanku. Ali, hapus. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ali enggak mau. Enggak kuat tangannya. Tidak tega menghapus kalimat Rasulullah. Bukan tidak mau nurut apa perintah Rasul, bukan, tapi karena enggak kuat. Karena begitu yakinnya, begitu kuatnya keimanan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah SAW melihat hal itu dan memakluminya, lalu bertanya, "Ain, mana tulisannya?" Karena Rasulullah ummi, belum bisa baca tulis. Memang dari kecil tidak belajar baca tulis, hanya belajar bahasa Arab karena bahasa ibunya, diajarkan secara langsung, bukan baca dan tulis, ditalkin, mengikuti. Mana kata-kata Rasulullah? Ditunjuk oleh Ali. Rasulullah sendiri yang menghapus. Jadi litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaik, supaya engkau wahai Muhammad membacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Jadi dakwah itu kepada kaum apapun dia, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman, yang kita kedepankan adalah Al-Qur'an. Tidak ada yang menolak Al-Qur'an. Karena sampai sekarang belum ada satupun yang bisa membuat tandingan Al-Qur'an. Al-Qur'an mukjizat, satu-satunya mukjizat dari seorang nabi yang masih tersisa di muka bumi ini. Jadi kalau mau dakwah, kok isi dakwahnya itu jauh dari Qur'an atau tidak mendasari apa yang dia sampaikan dari Al-Qur'an, ironi sekali. Kajian 2 jam, tidak ada satupun ayat yang dibaca yang mendasari konten atau bahan ceramahnya, kecuali muqaddimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu kan seperti rutinitas saja.
Tapi yang berkenaan dengan apa yang ingin disampaikan tidak ada Qur'annya. Ini sangat ironis sekali. Wahum yakfuruna birrahman. Padahal mereka mengkufuri peribadatan hanya kepada Allah saja. Karena pada waktu itu mereka syirik. Jadi orang musyrik ya didakwahi, jangan malah ditinggalkan. Orang kafir di luar Islam didakwahi, diajak untuk mengenal Islam yang benar. Karena sekarang ini banyak pihak-pihak atau kita katakan oknum lah yang berusaha mencitrakan Islam ini dengan citra yang tidak baik, menggambarkan tentang Islam itu seperti sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, sangar, jauh dari kedamaian. Padahal Rasulullah SAW mengalah untuk menang, suka berdamai, berunding, walaupun isi perundingannya, isi perjanjiannya seperti berat sebelah, gak adil bagi kaum muslimin. Tapi beliau adalah sosok penyabar. Ternyata setelah kejadian Hudaybiyah itu atau perundingan Hudaybiyah telah berhasil ditetapkan, turunlah surat Al-Fath. Surat Al-Fath. Al-Fath itu artinya kemenangan. Jadi sebenarnya kaum muslimin sudah menang lebih dulu sebelum menang Fathu Makkah. Sebelum akhirnya kemenangan itu nyata pada tahun 8 Hijriyah, pada saat pembebasan dan penaklukan kembali kota Makkah berhasil direbut oleh kaum muslimin, dikuasai kembali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yakfuruna birrahman. Mana tawakalnya? Mana tawakalnya? Qul, katakan wahai Muhammad, huwa rabbi, dia adalah Tuhanku, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali dia, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Di sini Pak, Bu, di ujung ayat tawakalnya, merealisasikan tauhid. Katakan, jadikan wahai Muhammad, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, jadikan landasan dakwahmu adalah tauhid. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Alaihi tawakkaltu, realisasinya bagaimana? Kepadanya lah saya bertawakal. Dakwah, maju, laksanakan dakwah, hasilnya serahkan kepada Allah. Salat, puasa, usahakan melaksanakan ibadah tersebut yang terbaik. Diterima atau tidaknya serahkan kepada Allah. Minta selalu kepada Allah agar amal ibadah apapun yang kita laksanakan, yang kita perbuat, diterima di sisi Allah sebagai amal saleh. Meminta agar amal itu diterima, itu juga ibadah. Jadi semuanya Masya Allah, kehidupan kita ini bernilai ibadah. Dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur sekalipun bisa bernilai ibadah jika kita niatkan ketika mau tidur dalam rangka untuk kembali. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membangunkan kita, akan digunakan kekuatan itu untuk menyembah Allah saja, bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, dan meminta balasannya dari Allah semata-mata. Tidak mengharapkan pujian, ya, ini tauhid. Tidak mengharapkan sertifikat. Kalau ada sertifikatnya, alhamdulillah. Kalau tidak ada, enggak jadi masalah. Karena kehidupan atau interaksi sesama manusia, kita juga dituntut untuk mau menghargai orang lain.
Tetapi yang jadi masalah adalah ketika belum apa-apa sudah nanyain, ada sertifikat tidak? Padahal kajian itu kalaupun tidak ada sesuatu yang menarik, misalnya tidak ada medangannya, ya, tidak ada snacknya. Tetapi jika kajiannya memang bermanfaat untuk mengingatkan akhirat saya, kenapa tidak? Nggak peduli ada fasilitas apapun, nggak ada juga nggak masalah, karena niat kita ikhlas, murni karena Allah, lillah, fillah, dan billah. Kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku bertaubat. Taubat salah satu ibadah, hanya kepada Allah kita bertaubat, kita kembali. Tawakal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan tawakal. Ini patut dan perlu untuk kami beri perhatian. Di sana ada istilah tawakal. Ini yang benar, K-nya double. Di sana pula ada istilah tawakal, W-nya panjang. Tawakal. Dua-duanya bahasa Arab dan keduanya berbeda. Kalau tawakal yang K-nya double itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil sebab, dengan usaha, itu tawakal. Tapi kalau ngomongnya tawakal, menyerahkan urusannya kepada Allah tanpa mengambil sebab, ini namanya tawakal, bukan tawakal. Maka dari segi penyebutan pun lafadz, karena ini bahasa Arab, tawakal itu asalnya bahasa Arab, tapi diadaptasikan ke dalam bahasa kita, jadinya tidak double K-nya, ya, menurut ejaan yang baku, tawakal gitu. Tapi sengaja kami di judul kajian kita di poster itu kami tuliskan tawakal, K-nya double, supaya beda dengan lafadz bahasa Arab juga yang lain yang mirip tapi beda artinya, tawakal. Kalau tawakal, kaf yang double bertasydid, kalau tawakal wa-nya panjang. Dalilnya mana? Ini pun ada dalilnya, Pak. Ada landasannya, yaitu kisah Umar ibn Khattab tatkala melihat, pada waktu itu beliau jadi khalifah, ya, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab melihat ada sekelompok jamaah haji berasal dari Yaman. Dari Yaman berangkat haji ke Mekah, singgah-singgah. Nah, di sebuah persinggahan dilihat oleh Umar, mereka tidak memiliki bekal apapun. Lalu dikatakan oleh Umar, bekal kalian apa? Mereka mengatakan, natawakkal 'ala Allah. Kami bertawakal kepada Allah. Masalah bekal, tawakal aja sama Allah. Mau ke Jakarta nekat, atau mau ke Mekah nggak punya bekal kan? Orang mau ke Mekah atau semakin jauh perjalanan seseorang, maka semakin banyak bekal yang harus dia persiapkan. Kan begitu logikanya. Tapi kalau tidak ada usaha sedikit pun, kemudian ketika ditanya, bekal Anda apa? Tawakkal 'ala Allah. Yang penting jalan. Selama masih kuat jalan, jalanlah. Apapun yang terjadi, saya tawakal sama Allah. Akhirnya apa? Di tengah jalan menyusahkan manusia. Pak,
di pom bensin. Saya kehabisan bekal. Oh, nggak ada bekal kok kehabisan bekal. Nggak mempersiapkan bekal. Dompet saya udah habis Pak uangnya, tolonglah. Meminta-minta kepada manusia. Ini bukan tawakal. Umar mengatakan ketika mereka jamaah haji loh dari Yaman mengatakan kami bertawakal kepada Allah. Umar mengatakan lastum mutawakkilin bal antum mutawakilun. Kalian ini bukan bertawakal, tapi kalian ini cuma tawakal. Artinya Umar ingin mengajarkan tawakal yang benar itu adalah menyerahkan segala urusan kepada Allah dengan mengambil sebab, dengan berusaha. Pengen punya anak, apa usaha Anda? Tawakal kepada Allah. Nggak nikah. Ya gimana coba? Punya anak dari mana? Bayi tabung? Atau yang dimaksud anak angkat? Itu lain lagi ceritanya. Jadi beda antara tawakal dengan tawakal. Tawakal yang benar adalah ketika seseorang berusaha dengan sekuat tenaga, apa yang dia mampu, kemudian hasilnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syekh atau penulis di sini membawakan ayat yang lain lagi yang mendukung tentang realisasi tauhid. Coba Bapak Ibu perhatikan, yaitu dalam surat At-Taubah ayat 118. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu, dan 3 orang yang ditangguhkan keputusannya, yaitu kisah 3 orang dari sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk. Nanti silakan Bapak Ibu baca lengkapnya di tafsir ayat ini. Hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat, sampai-sampai karena ditangguhkan. Bayangkan Pak, diboikot oleh Nabi dan sahabat yang lain 3 orang ini selama lebih kurang 50 hari, 1 bulan, hampir 2 bulan, 2 bulan kurang sedikit. Tidak disapa sama Nabi. Kalau dia mengucapkan salam, Nabi enggak jawab salamnya. Dan itu diperintahkan untuk semua sahabat. Jadi bukan hanya Nabi, semuanya boikot 3 orang ini. Kenapa? Karena mereka jujur, tidak punya alasan, tidak punya uzur, enggak ikut perang Tabuk. Jadi mereka absen dalam perang Tabuk. Pada saat itu Nabi SAW mengumumkan. Biasanya Nabi kalau mengadakan safar untuk perang, jihad, itu beliau tidak mengumumkan ke arah mana, mau kemana itu enggak diumumkan sama Nabi, karena ini strategi dan rahasia militer. Tapi ketika perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan kita akan ke Tabuk. Dan perang Tabuk adalah perang pertama yang diikuti oleh Nabi SAW dalam rangka untuk dakwah kepada orang ajam, bukan Arab. Pak, Bu, perang Tabuk terjadi pada tahun berapa? Siapa yang tahu? Dapat hadiah. Perang Tabuk terjadi pada tahun, tunjuk tangan. Boleh jawab setelah saya persilahkan. Tunjuk tangan dulu. Salah enggak masalah Pak, benar dapat hadiah. Salah enggak, kasih hadiah ke saya kok ya. Tebak saja. Tapi jangan katakan terjadi setelah wafatnya Nabi ya. Karena Nabi ikut perang itu, berarti sebelum wafatnya Nabi. Nabi wafat tahun 11. Nah, dapat clue-nya nih. Berarti sebelum tahun 11. Pilih Pak.
Sebelum 11 berapa? Coba. Ayo. Mas dulu. 6 Hijriah. Saya terima dulu, enggak saya katakan salah atau benar. Yang lain? Anak Ustadz enggak ikut ya. 9 Hijriah. Yang lain Pak, saya minimal 3. Coba yang dari sini. Pak, yang tengah. 8, 6, 9, 8. Baik, udah 3 ini. Masih ada lagi? Bolehlah anak Ustadz. 2, tahun 2 Hijriah. Saya terima ya. 6, 9, 8, 2. Ya, sudah 4. Perang Tabuk terjadi setelah Fathu Makkah, setelah 8 Hijriah. Hah? Jangan senang dulu. Dan terjadi sebelum Haji Wada. Haji Wada 10. Antara 8 dan 10 9 Hijriah. Siapa yang jawab 9? Bapak, Masya Allah, silakan Pak. Dapat voucher, Masya Allah. Jadi 3 orang ini nggak ikut perang Tabuk, nggak ada alasan, bukan sakit ya. Bisa mereka ikut, tapi entah kenapa pada waktu itu karena panas terik matahari yang luar biasa, ya. Apalagi ke Tabuk, di Madinah itu ekstrim banget suasana cuacanya Pak. Kalau musim panas, panas banget, musim dingin, dingin banget. Berbeda dengan Mekah. Mekah lebih ke arah pertengahan ya. Akhirnya mereka ditangguhkan, diboikot selama 50 hari karena tidak ada yang negur, tidak ada yang balas salam mereka, nggak ada yang mau diajak ngomong. Seakan-akan dunia sempit bagi mereka, dada mereka itu sempit sekali. Hatta idza dhaqat 'alaihim al-ardu bima rahubat. Padahal bumi itu luas, tapi perasaan hati. Wa dhaqat 'alaihim anfusuhum, dan jiwa mereka menjadi sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka menyangka tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat pelarian dari Allah kecuali kepadanya. Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian barulah Allah menerima taubat mereka. Jadi mereka itu ngaku salah, gara-gara ngaku salah, jujur, dapat hukuman di dunia oleh Nabi dan para sahabatnya, diboikot. Tapi gara-gara kejujuran mereka, taubatnya diterima oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu. Dan 3 orang ini yang paling terkenal adalah sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik. Karena dia yang paling muda dari 3 orang ini. Dan dia yang keluar selama 50 hari itu, dia yang keluar rumah Pak. 2 orang lagi lebih sepuh dan lebih memilih nangis di rumah. Nangis aja kerja di rumah. Ikut sholat jamaah nggak ada yang tegur, nggak ada yang perhatiin, dicuekin. Maka mereka sholat di rumah. Ka'ab bin Malik ikut sholat berjamaah di masjid. Maka dia orang yang paling merasakan sempit sekali. Karena apa? Melihat bagaimana perlakuan kaum muslimin. Kalau di rumah aja kan nggak berinteraksi. Ka'ab bin Malik. Ada kisah yang menarik dari kisah 3 orang ini, yaitu diantaranya Ka'ab bin Malik yang nanti akan kita sampaikan tentang taubat mereka. Dan sambil menunggu azan dikumandangkan, sambil mendengarnya nanti, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, di ayat ini di mana sisi realisasi tauhidnya? Saya ulangi ayatnya. Wa 'ala ats-tsalatsati alladziina khullifu. Saya bacakan saja artinya ya, supaya Bapak Ibu bisa menjawab nanti pertanyaan saya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan taubatnya sampai bumi menjadi sempit bagi mereka dan jiwa-jiwa mereka menjadi sempit, dan mereka menyangka tidak ada
tempat melarikan diri daripada Allah melainkan kepadanya. Kemudian Allah pun menerima taubat mereka. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Dari ayat ini di mana letak realisasi tauhidnya? Nanti tolong dijawab setelah azan selesai dikumandangkan. Silakan muadzin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ini mic dalam atau mic luar? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ada dua poin yang kita sampaikan setelah azan. Yang pertama, pertanyaan tadi, di mana letak realisasi tauhidnya dalam ayat tadi? Kenapa penulis membawakan kisah 3 orang yang ditangguhkan taubatnya tersebut karena tidak ikut perang Tabuk? Apa korelasinya? Kok bisa ini jadi dalil tentang keutamaan merealisasikan tauhid? Maka penting bagi kita ketika dibawakan ayat yang dijadikan sebagai pendalilan sesuatu, kita lihat, kita harus jeli di mana sisi pendalilannya. Ayat itu kan panjang, di kalimat mana? Poin tentang judul kita ini
terbahas di situ. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. Siapa yang tahu? Bapak Ibu boleh jawab. Di kalimat mana? Di bagian mana Pak realisasi tauhidnya? Siapa yang tahu? Artinya juga boleh Pak, nggak apa-apa ya. Boleh. Dan mereka meyakini akan janji Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah, Pak? Ditangguhkan karena mereka sudah jujur bertaubat, merasa bersalah. Dan mereka yakin Allah akan benar dengan janjinya ya, akan menepati janjinya. Di antara janji Allah adalah innallaha huwat tawwabur rahim ya, sungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Di situ ya, sisi tauhidnya ya Pak ya. Masya Allah, bagus. Silakan Pak, Masya Allah dapat lagi nih. Nggak apa-apa ya, double. Yang penting jawab kan gitu. Ada lagi Pak. Jadi kadang-kadang istidlal, sisi pendalilan itu lebih dari satu. Jadi ini bukan pilihan ganda yang hanya satu jawabannya, tapi bisa jadi lebih dari satu. Kira-kira Pak, Bu, sisi mana lagi dari ayat tersebut yang menunjukkan realisasi tauhid? Tadi benar, sudah benar. Tapi masih ada yang lain. Mana? Oh, Pak Ahmad, Masya Allah. Ya. Ah. Allah. Hukuman itu Masya Allah, iya. An la malja'a minallahi illa ilaih. Ini Pak, Bu, adalah redaksi kalimat yang lain dari tauhid la ilaha illallah. Coba Bapak Ibu perhatikan. La malja'a minallah illa ilaih. Seperti timbangannya itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini redaksinya agak sedikit berbeda, tetapi maknanya sama. Tidak ada tempat untuk melarikan diri kecuali kepada Allah. Mau lari kemana? Disitulah mereka mentauhidkan Allah. Dan mereka yakin Allah pasti ketika ada hambanya yang bersalah, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah akan terima dia. Allah sangat suka dengan hamba yang bertaubat. Walaupun 50 hari Pak, orang kan pengennya apa? Hari ini bertaubat, hari ini langsung diterima taubat. Maunya kan seperti itu. Namun keyakinan mereka akhirnya membuat mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kisah yang kami sampaikan atau yang kami akan sampaikan singkat saja. Poin yang kedua yaitu kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yang ditawarkan Pak, ditawarkan untuk pindah agama. Gara-gara apa? Jadi ada raja Bani Ghassan ya, Ghassasinah itu yang mengetahui info ada sahabat Nabi yang diperlakukan seperti itu, diboikot. Ini kesempatan mereka untuk mendatangi, langsung ditawari. Karena dia yang paling muda, dia ditawari. Datang surat penawaran itu Pak, dibaca, lalu disobek, dirobek-robek oleh Ka'ab bin Malik dan
dicampakkan ke perapian. Tawarannya apa, Pak? Masuk agama non-Islam, dapat harta, dapat wanita, dapat tahta. Coba kalau surat itu masih disimpan, Pak. Ini pelajaran yang sangat penting. Bekas-bekas kemaksiatan jangan pernah dijadikan sebagai memorial. Dulu punya majalah-majalah pornografi misalnya, jangan disimpan dan jangan diwariskan. Nih dulu Bapak, Masya Allah, jangan sampai mereka tahu. Musnahkan, Pak, kaset-kaset yang yang bermaksiat seperti itu, hancurkan, binasakan. Kenapa? Karena kalau dijadikan sebagai zikrayat, ya, memorial begitu untuk kenangan, dialbumkan kenangan, album sama pacarnya dulu gitu ya, masih disimpan. Jangan, karena siapa yang bisa menjamin cinta lokasi bersemi kembali, ya, atau tidak bersemi kembali? Sudah dengan pasangan yang sah, istri kita cukup, nggak perlu ingat masa-masa jahiliyah dulu, ya, masa-masa maksiat. Alhamdulillah, ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali karena masih ada hadis-hadis yang belum disampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.